Bang, coba bahas game terbaik Paul Morphy dong. Oke, gua akan bahas game terbaik Paul Morphy melawan Louis Paulson dari turnamen American Congress tahun 1857. Teman-teman, turnamen ini akhirnya dimenangi oleh Paul Morphy dan ini adalah game finalnya. Paul Morphy menang dengan telak ya, yaitu dengan skor 5-1. Nah, walaupun begitu, ini adalah rivalitas dari Paul Morphy melawan Louis Paulson. Buat teman-teman yang belum tahu, Louis Paulson ini adalah pecatur terbaik dunia di era itu ya, salah satunya, walaupun dia belum pernah menjadi juara dunia. Tapi dia berhasil mengalahkan pecatur top lainnya seperti Adolf Anderssen dan dia memiliki kontribusi teori pembukaan. Kalau kalian tahu, ketika kalian bermain Sicilian Defense ada variasi Paulson. Dia juga kontribusi dalam Sicilian Dragon dan juga ada French Defense, Code Game dan Vienna Game. Nah, teman-teman, gimana cara Paul Morphy menghancurkan pemain top dunia lainnya? Jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya kalian gak pernah telat konten terupdate dari RL Chess. Paul Morphy pegang buah hitam di salah satu gamenya dan ini game yang sangat epic sekali dengan satu langkah brilian. E4 dimainkan, Paul Morphy jawab dengan E5, putih kuda F3 dan kemudian hitam kuda C6. Kemudian putih kuda C3 dan hitam bishop ke petak C5. Nah, ini namanya teori 3 kuda atau 3 knight opening. Putih bishop B5, hitam menjaga pion E5 dengan D6. Ya, sebenarnya kalau ada tanda tanya, tanda seru begini, ini dianggap inakurasi ya, atau tidak tepat. Langkah terbaik lainnya sebenarnya adalah langsung sacrifice kuda, kemudian ketika dimakan lagi putih D4. Ini lebih baik nih teman-teman menurut evaluasi. Kenapa? Karena putih akan kuat mengontrol petak center. Ya, kita balik ke game, bishop ke petak B5 dan hitam harusnya di sini kuda D4, hitam di sini D6. Kemudian putih dobrak dengan D4, dimakan, makan lagi pakai kuda, putih menjaga dengan bishop D7. Kemudian pertukaran kuda dilakukan, dimakan lagi dengan pion, kemudian gajah mundur ke petak A4. Paul Morphy langkah ke-8 langsung ngegas dengan queen F6. Seharusnya kan kuda F6 tapi langsung nyalain gas dengan queen ke petak F6, ancam checkmate. Putih harusnya rokade tapi memilih putih memilih rokade ya, ada pilihan lain gajah E3 tapi kurang bagus. Kemudian hitam kuda ke petak E7. Putih di sini memilih langkah gajah E3, harusnya raja H1 lebih baik untuk menghindari pin. Gajah E3 dimainkan, ya Paul Morphy langsung menukar, ya dengan tujuan sebenarnya putih ingin membuka jalur F ya. Paul Morphy kemudian queen ke petak H6, justru menciptakan struktur yang kurang bagus. Dan kalian akan lihat bagaimana Paul Morphy manfaatin setup yang seharusnya bisa F4 ya, dua pion center seperti ini, tapi dia malah jadi double pawn. Menteri ke petak H6 ancam pion, queen ke petak D3 menjaga, dan Paul Morphy mainkan kuda ke petak G6. Nih lihat nih, jadi Paul Morphy tahu square yang bagus, petak yang bagus di middle game. Nah, kalau middle game kan kita ngapain nih bang? Nah, salah satunya kita bisa meniru game dari pecatur top dunia ini. Lihat, dia manfaatin petak yang kuat untuk kudanya. Benteng A ke petak E1, Paul Morphy kuda ke petak E5, putih queen E2, hitam mainkan langkah rokade. Kemudian putih H3 menjaga petak G4, hitam mainkan langkah raja H8, harusnya benteng A8 lebih baik. Kemudian putih kuda ke petak D1, queen F2 lebih baik ya, kuda D1 ya mau manuver mungkin. Nah, apa yang dilakukan oleh hitam? Ini nih yang mungkin gak bisa ditebak. Coba, gimana cara Paul Morphy melanjutkan serangan? Dia ngegas dengan jalan G5, boom, tujuannya mau G4. Putih kuda F2, Paul Morphy tambahin lagi dengan benteng. Kemudian putih kuda D3, akhirnya Paul Morphy tercapai cita-citanya dengan G4. Boom. Great move ya. Pertukaran kuda dilakukan, dimakan lagi, dan kemudian putih makan ya. Ada nggak sih langkah yang lebih bagus selain makan? Ya queen F2 tetap aja susah ya. Makan pion petak G4, kemudian makan lagi pakai bishop. Putih queen ke petak F2, dan hitam mainkan langkah menarik. Benteng ke petak G6, dia kasih pion di petak F7, dimakan oleh putih. Tapi sebenarnya ini adalah jebakan ya, karena gajah ke petak E6, dikasih lagi pion di petak C7, dimakan oleh putih. Dan temukan langkah brilliant move pada posisi ini guys. Apa langkah brilliant move yang dimainkan oleh Paul Morphy? Coba hitung dulu, kalau kalian butuh waktu lebih lama, coba pause videonya. Paul Morphy mainkan langkah
Sacrifice the rook. Boom. Brilliant move. Raja makan dan kemudian queen ke petak H3 skak, raja ke petak F2, queen ke petak H2, dan putih menyerah. Karena kalau dilanjutin raja F3, tinggal mainkan benteng F8, nggak bisa kabur kemana-mana, harus ditutup, dan boom, skakmat. Artinya Paul Morphy setelah putih memilih queen ke petak C7, udah bisa lihat nih, raja putih bakal gue bikin skakmat dalam 5 langkah ke depan. Ya berarti dia bisa mikir sejauh itu dong. Bisa guys. Kalian bisa? Bisa kalau kalian latihan yang benar. Nah, seharusnya apa yang dilakukan oleh putih ya? Yang pasti jangan makan pion petak C7 ya. Dan kemudian ketika sudah dimakan seperti ini, hitam mainkan benteng G8 juga bisa ya, dengan hasil yang sama juga. Nah, jadi yang seharusnya dilakukan oleh putih ketika hitam gajah 6, dia balik lagi mulih ke petak F2. Tapi hitam juga akan unggul karena ada gajah H3, walaupun di sini benteng ke petak E2, dan akan datang lagi benteng A ke petak G8. Mungkin jangan ngambil pion di petak F7 kali bang. Bisa jadi pada saat benteng G6, putih mungkin akan lebih baik kalau mainkan menteri G3 ya. Tapi ini susah juga karena menteri G3 ada gajah H3. Ya, yang lebih baik mungkin ya putih telat dalam respon serangan hitam ya. Mungkin ada yang lebih bagus, yaitu di sini menteri ke petak F2, tapi hitam mungkin akan G5. Ya mungkin jangan lawan Paul Morphy kali ya, intinya seperti itu. Nah teman-teman, jadi kita mengambil pelajaran di sini. Yang harus kalian pelajari adalah, dan yang seharusnya kalian ingat, kalau kita mempelajari game terbaik dunia tuh bukan berarti kita merasa lebih pintar ya. Dan kenapa mereka tidak melihat peluang itu ya? Tentu beda zaman ya. Dan waktu itu evaluasinya memang tidak melihat langkah itu. Nah, kemudian yang harus kita catat di sini, kita bisa mengambil pelajaran, berarti pada saat gajah ke petak C5, ini langkah bagusnya adalah kuda E5 ya. Kemudian apabila dimakan petak F2 nggak masalah, makan lagi. Dan kemudian apabila dimakan E5, walaupun nggak bisa rokade, tapi putih punya penguasaan petak pusat yang kuat, kemudian punya sepasang gajah. Kalau hitam queen ke petak F6, ya tinggal raja G1. Kalau misalkan kuda G4 di sini harus hati-hati ya, jangan dimakan. Ya, karena di sini punya tujuan queen F2, tapi queen ke petak D2. Kemudian H3. Dan ini juga ada ancaman kuda D5. Nah, kalau misalkan di sini hitamnya memilih makan kemudian D4 gajah ke petak D6, ya tinggal makan kemudian bishop ke petak D3. Kemudian apabila kuda ke petak F6, putih tinggal lakukan rokade pendek aja. Kemudian apabila rokade, dan kemudian putih akan bisa gajah ke petak G5 ya, seperti ini. Ini lebih bagus teman-teman. Apa komentar kalian? Coba request video mana lagi yang akan kita bahas. Game dari siapa yang akan kita bahas. Jangan lupa bantu channel ini terus berkembang, supaya bisa terus kasih impact buat ngasih impact buat percaturan nasional ya, karena RL Chess masih jadi sponsor untuk Liga Catur Junior. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya.